waktu kira-kira 45 menit untuk bisa berdiskusi. Silakan. Ya, Ibu yang pertama. Ya, pertanyaan, nama, kemudian jabatan, kemudian PT. Silakan. Terima kasih Pak Arif. Sebelumnya memang saya perkenalan, saya Siva Rahmadani. Saya itu Brand and Communication Lead di PT Indonesia Infrastructure Finance. Sebelumnya saya memang udah mendengar Pak Arif pas di acara Pria Jogja pas Februari terkait crisis management. Jadi terkait dan how you manage crisis dan the difference between noise dan voice. Okay, itu adalah something that erat ya. Pertanyaan saya kan tadi memang lebih ke traditional media Pak. Nah, what is your take regarding homeless media? Bicara kan kalau sekarang itu like you said, attention span generation X and generation Z itu cukup cepat ya Pak. You just need a few seconds. How do we maintain the quality of the information yang kita spread? Kalau traditional media kan kita bisa aja dengan relations that we've already built. Tapi dengan homeless media dan social media kan beda lagi ya Pak. Mereka cukup cepat dan ya for them to meralat itu semudah itu. Tapi kan reputasi is one thing. Secara like you said Warren Buffett, 20 years to make a reputation, just a few minutes just to ruin it. Sekarang itu not just a few minutes, a few seconds can ruin your reputation gitu Pak. What is your take on that? Thank you Pak. Luar biasa. Silakan Pak, jawabnya susah. Nah ini pertanyaan anak zaman now. Terima kasih Mbak Siva, terima kasih juga ikut di berbagai forum karena itu memang yang menurut saya PR industri kita harus bentengi bareng-bareng untuk saling bekerja. Jadi pas networking seperti ini sangat penting. Homeless media atau mereka sekarang maunya disebut new media itu ya that's the reality. Jadi kalau saya mendengar teman-teman di media juga banyak komplainnya kayak gitu. Tapi seperti Polkati, kemudian GNFI, itu saya dengar dengan 20 karyawan itu puluhan miliar income-nya. Nah yang membedakan ini juga sering wartawan senior juga curhat itu mereka ini kan tidak ada firewall. Jadi dibayar, udah diupload, paling gaya bahasanya. Kadang-kadang juga kalau perusahaan atau organisasi yang maksa, kayak di Volkatif, biasa ngomongin apa, tiba-tiba dipaksa misalnya ngomongin produk yang nggak relate. Itu juga sebenarnya nggak masuk sebagai perusahaan ya, maksudnya kalau tiba-tiba ngomong ini min gitu kan pasti gitu, lebih ke arah sana. Nah pada saat krisis juga sama harus di mapping. Kalau biasanya di consumer good kita ngobrol sama teman-teman marketing. Karena marketing yang megang budget besar dan mereka misalnya pas kasus berair itu kalau lihat akhirnya kita pakai yang ada pakai clay ya, kayak gitu-gitu yang benar-benar bahasanya bahasa anak muda. Tapi kalau mereka memang misalnya di institusi yang Mbak Siva itu kritikal yang mengangkat yang membuat bisnis at risk gitu, nggak apa-apa didatengin, kemudian ya kalau kantornya jelas didatengin. Kalau memang itu benar-benar berisiko, disomasi nggak apa-apa kok. Dan mereka pasti ketakutan luar biasa kalau seperti itu. Tapi seperti saya bilang, yang namanya misinformasi, disinformasi, nggak bisa semuanya pakai legal approach. Kita hanya udah pasti nggak ada kerjaan, ngurusin yang gitu terus. Itu apalagi seperti dana, seperti aku produknya banyak banget yang nyinyirin itu dari isu boykot lah, isu BPA lah, kayak gitu yang isu apalagi macam-macam lah gitu ya. Kita nggak bisa kayak gitu. So the best we can do, kalau tadi yang menurut saya ada benernya juga, yang ada paid teman-teman marketing, kerjasama sama akun-akun yang kredibel untuk membuat penjelasan, yang earn itu lewat relationship dengan media, kemudian yang shareable, sesuatu yang bisa diklik konten itu lewat tadi WhatsApp, lewat apa, kemudian yang all media itu jadi basic library dari bahasa Kabila. Itu jadi kalau misalnya yang benar dari sini loh. Nah saya pernah membantu teman di rumah sakit Islam Jakarta di Muhammadiyah, bantu pro bono. Pada saat itu mereka ada kasus orang tua yang bayinya meninggal, merasa meninggal itu bayinya tertukar, dan itu tragis banget, mungkin pernah kepapar ya. Jadi udah sempat dimakamkan,
ibunya itu minta sama tukang kuburannya menggali lagi, digendong-gendong daripada 3 jam. Itu coba kalau masuk ke sosmed kayak gimana gimana gitu intinya. Nah, panik lah orang-orang rumah sakit kan nggak biasa, kayak pihaknya kan beda ya. Nah, saya mendampingin ya, kalian tenang dulu, mendingan internet cek dulu kan, ada CCTV, ada yang lain-lain. Kalau itu firm bahwa protokol sudah dijalankan dan itu tidak mungkin tertukar seperti itu, udah tenang aja, ajakin ujungnya tes DNA. Sampai dengan terjadi tes DNA dan proven bahwa bayi yang mati itu memang anaknya si ibu itu mulai dari LSM, abal-abal yang demo depan rumah sakit, kemudian sosmed kan ada 3, ada memang organik, dia pengen aja share, ada yang pansos, pengen dapat engagement sama itu tinggi, ada yang kalau di industri FMCG banyak juga ada yang nyari duit dengan sosmed, dibayar. Itu udah tuh di politik lebih gila lagi gitu, sampai masuk ke bagian sebenarnya kita agak malu, tapi itu realitasnya. Nah, jadi tetap yang sosial media ada kok akun-akun yang bagus, yang relevan, language-nya yang bisa dimanfaatkan, otomatis kontennya kita kontrol dan tadi ngobrol dengan itu, kemudian media tadi, tapi yang main library-nya tetap di website kita menurut saya, karena itu kalau kamu framing, kamu pelintir, ini loh betul. Terus tadi kalau lihat ekosistemnya, di isu apapun cari orang yang kredibel untuk ngomong, stakeholder, karena omongan pihak ketiga itu akan lebih kuat dibandingkan kita yang datang ke self defense. Lalu push talking, orang aja kamu biarin perusahaan ini ngomongnya kayak gitu ya. Kalau di kasus apa sering banget kita pakai stakeholder yang expert di bidangnya. Kalau ngomongin tentang labor juga ketenaga kerjaan yang expert di labor, kalau yang ngomongin tentang tadi water ya expert di water, kalau ngomongin tentang macam-macam lah isunya, karena dari hulu ke hilir. Kalau di industri yang seperti aqua kan terpapar di mana-mana kita kelihatan. Makanya kalau misalnya teman-teman media datang ke kantor presentasi tentang medianya, kemudian kayak zaman dulu kan, oh kita oplaknya segini gitu. Saya suka ketawain, kamu tahu nggak galon aqua itu ada 50 juta, mendingan kamu ngiklan di galon aqua kalau yang dijual hanya oplak. Tapi kalau dijual story, narasi, angle-nya yang bagus, pasti untuk click and share itu lebih bermanfaat dibanding seperti itu. Tapi again, tadi ekosistemnya dynamic, cari baik sosmed, akun-akun yang kredibel untuk jadi mengawal kita juga narasi selain narasi official. Kadang-kadang nggak mudah, tapi ini di zaman Gen Z yang sekarang, yaitu bahasanya kadang-kadang multimedia visual, jadi gampang untuk dibayangkan daripada saya berapa kali kasus hidrogeologi, kalau orang saintifiknya, orang ahli hidrogeologi terangin ke anggota DPR, saya lihat DPR yang ngangong aja nggak ngerti gitu. Saya bilang, aduh ini salah yang dimajuin anak-anak karena di pabrik ya, anak-anak yang menerangkan secara teknis. Dia sangat betul, tapi kan ada gap knowledge gitu. Kalau saya ngomong kayak tadi ya, ngapain aku jauh-jauh ke sana kalau kayak di sini ada, bikin mahal aja kok, bikin di sini kan nganternya gampang, tetap buat kuningan lebih murah gitu. Tapi kenapa enggak baru masuk? Kalau tidak semua air sama kayak iklannya Aqua sekarang. Dan itu kenapa? Karena Aqua dianggap generik, minta Aqua dikasih apa aja dulunya kayak gitu. Kita nggak mau, beda. Itu kurang lebih. Tapi it's again very dynamic. Teman ngobrol di internal, kita juga harus melihara tadi, merawat ekosistem kita. Ada yang pakai pentahelix, jadi ada akademisi, customer atau konsumen kalau kita harus kuat, kemudian government, NGO, media, ya komunikasinya kita jaga secara rutin. Basic lagi adalah relationship tadi. Jadi kadang-kadang jangan pas kontak pas perlu aja. Saya banyak teman yang sudah berteman sama saya sampai wartawan ya, puluhan tahun lalu. Di antara mereka yang akhirnya mengakui, Pak Arif dulu kan kita mengawali hubungan dengan professional relation, tapi sekarang kayak teman, misalnya saya punya kebun misalnya di Bogor Barat gitu, yang ada kebetulan di situ daerah Duren, misalnya mana anak kayak gitu, Pak Arif saya mau kesana aja, gue nggak nemenin ya, itu 10 orang, 15 orang, nggak semua bisa kayak saya, tapi that's investment yang kita kadang-kadang kayak gitu. A friend in need is a friend indeed. Banyak wartawan kalau sampai nelpon kita, anak saya belum bayar kuliah nih, aku belum sekolah, boleh ada pinjemin. Itu susah loh orang ngomong kayak gitu. Tapi sampai keras kayak gitu, kalau bisa pinter nolong, kita akan diinget sama dia seumur hidup mereka.
Dan ini basic ya, human being, nggak semuanya kayak gitu, tapi kita tahu kan gaji produser TV aja yang udah belasan tahun di sana itu masih single digit, eksekutif produser itu 14 juta gitu. Sementara ya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kan bukan nilai itu, kasihan sebenarnya. Tapi that's the media itu pun sekarang banyak yang dipangkas, banyak banget yang sekarang jadi mengolah sosmed sendiri. Dan itu pada saat itu walaupun kita nggak bisa bantu real, at least kita ngecek lagi ngapain, ngopi yuk gitu. Menurut saya itu sih yang paling penting. Dan ingat dunia ini kadang-kadang 6 titik nyambung, dunia itu sempit. Jadi mungkin dia juga punya teman yang di sosmed, di apa gitu. Ya intinya balik lagi, kita orchestrating, kita yang maintain, karena trust dan confident itu nggak sehari 2 hari. Tapi semakin lama kita berinteraksi, trust ke-build, personal trust kayak gitu. Kalau personal trust lebih bagus lagi, misalnya bersifat pindah ke kantor-kantor lain dicari. Maksudnya karena berteman itu nggak putus pas pindah kantor. Ya, get realistik aja lah. Makanya kalau saya bilang ke tim saya juga, pokoknya be loyal to yourself and your profession. Karena organisasi bisa ya kayak pemain bola lah, tapi kita profesional. Kalau udah pindah ya jangan jelek-jelekin perusahaan yang lama kayak gitu aja. Ya paling itu, mudah-mudahan bisa ini Mbak ya sedikit. Thank you so much, Mas. Inti pesan, mencari solusi, meraih prestasi.